Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sudah membahas tentang Mu'tazilah dan kita mengetahui bagaimana Mu'tazilah memberikan proporsi yang jauh lebih besar pada akal dibandingkan pada hadis, pada sunnah. Sehingga apa yang dilakukan Mu'tazilah ini mendapatkan penentangan keras dari mayoritas para ulama dan umat Islam pada saat itu. Namun berhubung Mu'tazilah pada saat itu mendapat simpati yang Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi mereka menganalisis lebih jauh kalamullah itu apa. Berdasarkan pada keyakinan mereka bahwa Allah itu tidak memiliki sifat-sifat yang maknawi, ya, sifat-sifat yang melekat sebagaimana pada manusia, ya, seperti berbicara, mendengar, ya. Maka kemudian Al-Quran sebagai manifestasi yang selama ini diyakini sebagai manifestasi dari sifat Allah yang berbicara itu tentu juga tidak diyakini sebagai dalam tanda kutip bagian daripada Allah. Al-Quran itu adalah sesuatu yang disengaja oleh Allah diucapkan, dalam ini adalah diciptakan, sehingga dari sinilah kemudian Al-Quran masuk pada kategori sebagai ciptaan. Nah, pemahaman ini itu jelas sekali bertentangan dengan keyakinan selama ini. Tapi apa boleh buat, ya, karena pada saat itu Mu'tazilah mendapatkan dukungan politik dari khalifah, sehingga Mu'tazilah dapat mempertahankan paham ini dan bahkan memaksakan kepada orang lain. Nah, para ulama sebenarnya banyak yang menentang pada saat itu. Dan barisan ulama yang paling keras menentang Mu'tazilah itu adalah barisan ahlul hadis, para ulama yang pakar hadis, yang dalam hal ini tokoh utamanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kelompok ahlul hadis ini itu berdiri berhadapan dengan Mu'tazilah secara metodologis, karena mereka adalah orang-orang yang mewarisi tradisi Nabi. Mereka adalah para penghafal hadis. Mereka adalah orang-orang yang memang bertanggung jawab, orang-orang yang merasa yang paling kompeten dalam mempertahankan tradisi atau sunnah-sunnah Nabi. Maka kemudian mereka lah orang-orang yang terdepan itu menentang Mu'tazilah yang memang perilakunya itu
cenderung mengesampingkan hadis-hadis Nabi di dalam memahami teks-teks Al-Quran. Bila Mu'tazilah menyandarkan segala sesuatu dalam pendapatnya, argumentasinya pada takaran akal, ya, maka kaum ahli hadis ini sebaliknya menyandarkan semua pendapatnya itu pada takaran hadis. Meskipun mungkin tidak masuk akal, tapi bagi mereka akal itu bukan ukuran, ya. Meskipun tidak masuk akal, tetapi itu sesuai dengan apa yang tertera di hadis, ya, maka mereka akan mengikuti pendapat tersebut. Bila para kaum Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Al-Quran itu pasti sesuai dengan akal dan harus sesuai dengan akal, harus bisa dipahami secara rasional, ya, maka kaum ahli hadis ini sebaliknya, bahwa agama itu, ya, memang ada yang masuk akal, tapi ada juga betapa banyak yang tidak masuk akal. Agama itu tidak wajib untuk masuk akal. Agama itu bukan untuk disesuaikan dengan akal, malah sebaliknya akal lah yang harus menyesuaikan diri dengan agama, dengan teks-teks wahyu dan hadis. Ketika pemahaman akal tidak sesuai dengan teks wahyu, ya, dan teks hadis, ya, maka pemahaman tersebut harus ditinggalkan, ya. Yang didahulukan adalah keterangan dari Al-Quran dan hadis. Nah, jelas sekali di sini ada dua sikap yang saling bertubrukan. Itulah kenapa kemudian kelompok al-hadis inilah yang paling terdepan, ya, menentang Mu'tazilah. Makanya dalam peristiwa Mihnah pun, peristiwa pemaksaan paham Al-Quran makhluk kepada umat Islam, ya, para ulama ahli hadis inilah yang banyak menjadi korban, ya. Termasuk tentunya adalah Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian sempat dipenjara dan disiksa, ya, supaya mau mengakui paham Al-Quran itu makhluk. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal bersikeras, bersikukuh, ya, istiqomah dengan pemahamannya, dengan pendapatnya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah. Inilah puncak dari kesewenang-wenangan Mu'tazilah dalam memaksakan pendapatnya, pahamnya kepada umat Islam. Padahal sebenarnya dari segi jumlah, Mu'tazilah ini sebenarnya minoritas. Hanya saja kebetulan khalifahnya Al-Ma'mun yang sangat gandrung kepada pengetahuan dan memang suka pada kajian-kajian filsafat, sehingga khalifah itu cenderung untuk bersimpati kepada kaum Mu'tazilah dibandingkan dengan kaum ulama-ulama yang tradisionalis dan para ahli hadis ini. Gitu. Karena pada saat itu memang khalifah juga sedang membuat proyek, menjalankan proyek penerjemahan kitab-kitab filsafat dan pengetahuan dari warisan Yunani, Romawi, Kristen, Yahudi ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan besar-besar tersebut juga diiringi dengan dukungan kepada riset-riset yang bersifat ilmiah. Maka orang-orang yang sangat terlibat, yang banyak terlibat dalam proyek ini adalah ya orang-orang yang kemudian secara akidah mereka menganut Mu'tazilah ini. Jadi metodologi berpikir ahlul hadis itu berhadap-hadapan, bertolak belakang dengan Mu'tazilah. Sekali lagi tadi, kalau Mu'tazilah harus sesuai dengan akal, sehingga cenderung untuk membuat doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, pemahaman baru. Sedangkan ahlul hadis mengesampingkan akal dan lebih dan hanya menjadikan hadis sebagai otoritas kebenaran. Pemahaman terhadap Al-Quran harus sesuai dengan pemahaman berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ketika hadis-hadis Nabi pun tidak ada yang menyinggung suatu pemahaman terhadap satu ayat, maka harus disandarkan kepada pemahaman para sahabat. Jadi metodologi mereka adalah metodologi yang harus selalu kembali kepada pemahaman kaum salaf, ya, orang-orang terdahulu, Nabi dan para sahabat. Gitu.
pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, apalagi ayat-ayat yang mutasyabihat tentang zat Allah, itu harus dikembalikan kepada pemahaman sebagaimana yang tertera di dalam hadis, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi. Sedangkan Mu'tazilah kepada takaran akal rasional, sehingga tentu saja hasilnya akan jauh berbeda dengan pemahaman para ahlul hadis. Dengan akal rasional, ya, mereka kemudian menghasilkan produk-produk pemikiran yang baru tergantung pada background background filsafat masing-masing tokoh tadi. Tentu seorang yang cenderung pada pemahaman pada filsafat Plato akan berbeda pemahamannya dengan tokoh yang cenderungnya pada filsafat Aristoteles. Tapi apapun itu pilihan mazhab filsafatnya, ya, kaum Mu'tazilah itu kemudian mampu melahirkan cara pandang baru, pemahaman baru terhadap ayat-ayat Al-Quran yang itu tidak pernah dihasilkan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Itulah kenapa kemudian dalam pandangan kaum ahlul hadis, ya, Mu'tazilah ini dianggap sebagai ahlul bid'ah, orang-orang yang banyak menghasilkan sesuatu yang baru dalam agama yang itu tidak memiliki landasannya di dalam hadis dan tradisi para kaum salaf. Jadi bisa kita simpulkan sampai di sini bahwa perbedaan, ya, konflik antara Mu'tazilah dengan ahlul hadis ini adalah konflik metodologis.